beasiswa itu masih buka. Nah, Ah, stipendium Hungaricum itu masih buka. Jadi di stipendium Hungaricum buka itu dia Desember ya, dari Desember bro. Dan aha. singkat ya, itu cuma Desember sampai awal Januari. Bahas ini bro. Ya, ya, oke silakan. Belum mau panjang lagi tadi yang ini si gagalnya. Persiapan gitu. Bagaimana itu cara ngakses ya? Dapat info Ya, dari mana? ya, Info ya. dari mana? How to register? Ya. Mhm. And maybe you can share the tricks or tips. Oke, of course, I'll be happy. Nah, jadi ya jadi hal yang paling perlu untuk teman-teman yang misalkan scholarship hunter misalkan ada niatan atau berencana untuk melanjutkan studi dengan menggunakan beasiswa ya, apalagi untuk PhD ya yang kita tahu agak lumayan berat di ongkos ya kalau kita coba mandiri ya self Ya. funded ya, tapi ya kalau 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 banyak uang juga ya why not gitu, kalau ngapain susah-susah beasiswa lagi ya kalau ada duit gitu. Nah jadi eh, yang paling penting adalah harus harus bisa berlomba dalam mendapatkan informasi. Ah, Itu yang saya pelajari dari beberapa kali daftar beasiswa adalah harus bisa terdepan dalam mendapatkan informasi beasiswa. that's why I Nah, always say ya, information is the goal. yes, betul betul Information bro. is the Information is a gold. Jadi ketika gold, man, gold. that's gold. Oh sorry, gold ya. Jadi ketika kita tidak tidak mendapatkan info ya, bagaimana cara ininya ya, mendapat beasiswanya. Hmm. Nah, kemudian yang kedua adalah itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau melihat orang sudah dapat scholarship atau melihat orang sukses, bukan cuma scholarship, ya sukses dalam dalam karir, dalam hal apapun, itu ya lihat ke belakangnya. Nah, I mean Hmm. you have to learn from them. You have to learn from them. Jadi harus pelajari dia dia ini sepak terjangnya seperti apa sih sebelum-sebelumnya sampai bisa mendapatkan scholarship itu. Tapi itu Hmm. nanti ya di bagian tips dan trik. Nah, tapi untuk akses ke beasiswa ini dulu. Untuk Ya, akses ke aksesnya, beasiswa ini, aksesnya. Hmm. eh, ini sudah sebenarnya sudah well known sekali di daerah eh, mungkin di provinsi Jawa itu sudah sangat banyak karena ya untuk beasiswa ini sendiri ya yang banyak jadi awardee ya yang dari Jawa sana ya, dan Di Pulau Jawa kalau ya. untuk iya Pulau Jawa Hmm. sana. Kalau kita di Sulawesi khususnya di Indonesia Timur yang Makassar, Indonesia Timur Makassar perwakilannya cuma saya dan ada satu teman tapi itu pun dia di Jawa gitu, orang Makassar tapi di Oh, Jawa, jadi jadi di Indonesia pure ada dua, ya satu di untuk Pulau Jawa, satu di oh, Sulawesi Selatan. no no no, jadi I Hmm. mean Oh, I mean seluruh Indonesia kan yang diambil ini adalah untuk PhD itu hmm. 50 Only 50 50. only 50. Nah jadi Wow. so from like thousands it's only 50. Nah Thousand dan applicants from thousand thousands of applicants and applicants, only 50. recruited Only 50 people only for 50. PhD, for PhD. What Nah, about the master degree? oh, master degree itu kuotanya kalau kemarin ini kalau tidak salah ada 20-an saja, 20. Jadi Oh, untuk lebih master kecil degree ya, dua, ya lebih lebih kecil. kecil. PhD Kalau lebih S1 ada murah. juga ya? S1 ada juga S1. S1 Hmm, lebih kecil lagi dari master kuotanya. saya pikir Um, cuma untuk PhD, S3. no, eh, tahun ini bachelor itu baru tahun ini buka untuk bachelor. Oh, in this Yes. year. Yes, baru. Jadi makanya kuotanya masih sedikit juga, mungkin masih dalam tahap percobaan seperti itu untuk bachelor. Jadi Nah, you cari infonya by mhm. yourself atau Ya, dari eh, siapa gitu? jadi ini, oh ya, saya juga selalu bilang seperti beasiswa, pekerjaan dan lain-lain sepertinya seperti jodoh juga kayaknya, seperti jodoh karena Ya, iya, karena betul betul. eh, beasiswa ini saya dapat infonya dari salah seorang teman dosen juga, tapi dari Oke. Fakultas Sospol ya.
dari fakultas ya Sospol mana? Visipol Unismu Makassar. Unismu. Iya, jadi teman dosen Mhm. waktu itu eh, kebetulan saya pernah mengajar teman itu untuk pelatihan IELTS waktu itu. Mhm. Nah, untuk persiapan beasiswa juga. Saya lagi ngopi di mana gitu. Kemudian ketemu dia. Kemudian Hmm. waktu itu kan dia tahu bahwa saya juga sudah siap-siap, udah dapat supervisor untuk Australia di Western Sydney Itu University, untuk beasiswa WSU. Australia Australian Award Awards. waktu itu, Oke. iya. Hmm. Tinggal nunggu untuk beasiswa Australia Awards-nya goal, sudah bisa berangkat ke kampusnya. Nah, Ya. ya tapi kadarullah akhirnya dia datang, dia cerita-cerita, oh saya juga ini lagi ini Apply. bro, untuk ya apply namanya beasiswa stipendium Hungaricum. Itu 2018. Yes, Tahun lalu 2018. dong. 2018. Jadi Iya, perjuangannya selama 2 tahun itu yes. kemudian you Jadi dapat sekarang ya. iya, iya. Jadi kalau ditanya berapa lama saya perjuangkan beasiswa ini, itu bisa dihitung dari awal saya buat, bukan awal buat proposal sih sebenarnya, Hmm. dari selesai S2 kan sudah berniat untuk supaya bisa lanjut S3 gitu. Ya. Jadi sudah buat proposal, berarti kalau dihitung dengan buat proposalnya untuk S3 ini ya 3 tahun berarti 3 tahunan seperti itu tiga. Jadi it's not something short, bro. It's not something short. So Nah, I kalau mean, orang lihat kan, wih, iya, iya, iya. beasiswa Hungaria. Dia Uh-uh. nggak tahu berapa tahun Anda tertatih-tatih. Itu sudah 3 tahun tertatih-tatih betul, Nah, tertatih-tatih betul. Jadi, nah sejak itu saya cuman ini saja sebenarnya. Oh iya, kan saya lagi tunggu Australia Awards. hmm, Jadi, oh oke, ada ya beasiswa di situ ya. Dan oh ternyata keluar pengumumannya Australia Awards fail. Nah fail. setelah fail itu beasiswa itu masih buka. Nah, Ah, stipendium Hungaricum itu masih buka. Jadi di stipendium Hungaricum buka itu dia Desember ya, dari Desember bro. Dan aha. singkat ya, itu cuma Desember sampai awal Januari. Nah itu Oh, perlu dicatat ya. Jadi 2 bulan cuman saja. iya 2 bulan sebulanan saja. saja bro, sebulanan Oh, saja satu karena dia bulan pun ya. ya karena dia pun buka Desember pertengahan, Hmm. kemudian Januari awal sudah tutup. Nah, untuk Nah, ini pendaftaran. syarat-syaratnya apa saja, bro? Ya, seperti 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 biasa ya. aplikasi beasiswa pada umumnya ya, ada Hmm. Yang umum-umum IELTS, itu ada ya IELTS, ya sertifikat untuk bahasa Inggris. Kemudian yang ya, B2 ya, level B2 berarti masih enam koma paham lima pasti. 6,5 ya. Hmm. Kemudian setelah itu ya Kalau esai. IELTS, bro, sorry, bro. Kalau Ya, IELTS lebih menekankan skornya bagaimana? Kan biasanya kan beda-beda itu. oh ya, ya, Ada yang benar. writing yang dia kejar. Apalagi Yes, kalau yes, PhD, pasti kan writing ya. yes, Writing yes, skill yang. ya. Jadi Apakah begitu? untuk stipendium Hungaricum ini dia lihat skor keseluruhan saja, dia tidak masalah, tidak harus Overallnya. titik berat, jadi tidak masalah. Minimum Yang berapa, bro? penting ya, tapi jangan di bawah 5 lah pastinya. Setiap ada skor di bawah 5 jangan ya. Ah, 6,5 minimum, 6,5. B2 6,5. B2 itu Tapi 6,5. untuk bench score jangan ada 5 gitu kan. Jangan ada ya, sebaiknya di atas. Ini yang penting nih yang Iya, harus, gerbangnya. harus Jadi ditahu oleh pendengar ya, iya. teman-teman di rumah atau di mana saja. Oke, bro. Nah, Selain ya. selain Oke. selain IELTS apa lagi? Ya. Butuh Jadi surat butuh surat dari siapa begitu? jadi untuk sebenarnya standar saja seperti itu, sertifikat untuk language proficiency, kemudian mengisi esai, Ya. kemudian rekomendasi ya, rekomendasi dari dosen sebelumnya ya, siapa yang mengajar kita. If you applied for master, it means Master degree. cari cari yang dosen S1-nya dulu, yang tahu Oh, kalian betul siapa untuk merekomendasikan, 2 orang, so it's harus not 2 orang. problem take the recommendation from bachelor degree, lecturers Iya, or professor, master. iya. Nggak masalah ya. Justru harus yang pernah lama dengan kita, in this Hmm. case yang pernah ngajar kita gitu. Jadi kalau mau daftar master berarti cari dosen bachelornya. Nah ini Hmm. untuk adik-adik mahasiswa semuanya, ya, itu pentingnya menjaga hubungan baik dengan dosen-dosennya Dosen, semuanya. Iya, betul.
karena Iya. nanti pas minta rekomendasi wah ini pulang sana jangan kan. Jadi harus harus ya saling menjaga hubungan baik gitu. Meskipun mungkin Ya, jarang ya dosen yang dendam kusumat kepada, iya itu yang namanya orang tua kan. Kita dosen kan orang ini tua kan yang namanya orang manusiawi tua. ya, ada Iya, hal. Nah, makanya ya, jagalah komunikasi dan iya. silaturahmi. Betul Betul, sekali. betul, bro. Nah, Betul, bro. selain itu apa lagi, Bro? Nah, setelah itu tadi motivation letter. Motivation Hmm. letter, kemudian ada beberapa pertanyaan untuk dijawab juga. Saya sudah lupa pertanyaannya ya, Ya, sudah. ya, ya. Jadi nanti bisa dibuka lah Ini saya kan update. masih proses administrasi ya. Masih Ya. proses administrasi ini. Anggaplah Ini proses administrasinya itu sudah komplit. Oke. Mhm. Sudah Ya, komplit dan tidak jauh beda dengan aplikasi beasiswa S3 yang lain atau S2 yang lain. Nah, yes. tahap seleksinya bagaimana, Bro? Kan administrasi, apalagi selanjutnya? Ya, nah jadi untuk administrasi sedikit saya ini luruskan untuk Oke. perlu diingat juga untuk PhD ya Ya. PhD apa yang membuat saya kemarin nama prosesnya berarti 2 tahunan 3 tahunan itu Hmm. harus proposalnya harus kuat betul tesisnya Oke. dalamnya. Kenapa? Karena kita harus menemukan supervisor terlebih dahulu dan kampus terlebih dahulu Hmm. di sana. Baru bisa daftar untuk beasiswa ini. Oke. Oh, Ya, jadi ada untuk rekomendasi dari PhD ya. Hmm. LOA, dari Yes, supervisor atau yes, kampus. bahwa sudah diterima sebagai Hah? mahasiswa di sini. Aha. Saya bersedia jadi supervisornya. Oke. Kemudian baru boleh daftar beasiswanya. Daftar beasiswa Ya, negara tersebut. negara tersebut. Oke. Ini kan beasiswa negara ya, negara Beasiswa negara dari Hungaria. pemerintah sana. Iya, Mhm. jadi Tempus Foundation dari Hungaria. Jadi itu pun mungkin mau memaksakan, oh saya nggak usah dapat supervisor lah, tetap daftar saja dulu langsung. Ya nggak apa-apa juga, tapi pasti gagal. Ya, Karena kalau oke. untuk PhD pasti harus ada itu dulu, supervisornya dulu. Itu Itu, caranya ya. itu Ya. mutlak Dan juga. mungkin banyak orang yang belum tahu atau ingin Mhm. mencoba-coba. Ya, Jadi sarannya ya ikutilah tahap seperti itu mungkin ya. ya. Nah, Jadi sudah sarannya, terbukti ada ya, hasil. ya Ya, alhamdulillah ada ada hasil. Jadi hasil. sarannya itu proposalnya diperkuat dulu, kemudian setelah itu baru cari Hmm. supervisor kampus dan supervisor di Hungaria, kampus-kampus yang ada di Hungaria. Lama tidak, Bro, prosesnya? Lama. Ya itu tadi saya kalau dihitung cari supervisor 2 tahun berarti. Enggak, Nah, maksudnya untuk enggak. khusus untuk beasiswa Hungaria, cari Mhm. supervisor di kampus tersebut itu memakan waktu berapa lama? Ya, itu 1 tahunan. Oh, Iya, 1 tahun. kontek-kontekan dan lain-lain, Tapi kontek itu saya pikir normal sih ya. normal, bro. Nah, Semua negara ya. juga begitu sih. Nah, Australia juga waktu itu seperti itu, setahunan pasti. Karena nyari kita browsing siapa yang bagus hmm. dan seterusnya gitu. Dan itu Itu bisa transparan ya. sangat Lecturer, transparan. professor recognition-nya jelas ya di dunia Jelas maya. sekali. Hmm. Itu hal yang ya mungkin kita juga seperti itu. Hmm. Dan mungkin sebaiknya seluruh kampus seperti itu. Jadi Ya, transparan. harus Saya disampaikan rekognisi dosen-dosen, iya, keilmuan saya profesor. ini, saya mau cari profesor yang ahli ini. Tinggal Nah, browsing tinggal saja, oh browsing dapat gitu dapat. namanya. Itu Itu bagus kan gitu. sebuah promosi kampus juga Betul, untuk betul bro, untuk betul mendapat bro. untuk Ya, apa sumber dayanya terpakai oleh orang luar ya harus direkognisi. betul bro. Itu bro Iya, lebih tahu lah kalau soal itu. nggak tahu sedikit lah. Iya, iya, siap, Oke siap. bro, bro. Iya, iya. Terus sudah supervisor sudah dapat, oke? Yes, Oh yes. berapa? Dua atau satu? Saya dapat 2 waktu itu. Dapat dua. Dapat 2, jadi kan untuk beasiswa ini kita bisa Hmm. memilih 2 kampus. Oh Jadi dua misalkan kampus. gagal kampus yang satu, Hmm. boleh di kampus yang satunya mungkin lolosnya gitu. Nah, jadi saya Mengapa ini dapat bro? Bro, 2. Ya, mengapa mhm, mhm. profesor tersebut berminat atau ingin membimbing Bro Adi ini? Wah, pertanyaan yang super sekali ini. Mengapa? Aduh. Why? 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 Iya, Why? iya. Jadi
Nah itu tadi bro, makanya tadi saya tekankan betul bahwa buat proposalnya dengan baik, tesisnya di dalam yang tajam. Ini sudah baik ya. Alhamdulillah saya bisa, bukan saya yang bilang baik sih, tapi sejauh ini diterima di 2 profesor di 2 negara, 3 profesor di 2 negara, ada di Australia yang tadi itu sayang sekali saya tidak berjodoh dengan beliau, padahal itu prof yang saya juga fans juga sama dia. Iya, iya. Dan kemudian di Hungaria ini. Jadi dari proposalnya harus strong. Isunya apa, bro? Ya, jadi isu yang saya bawa itu decolonizing. Colonizing. Jadi decolonizing English in the education. Atau sebenarnya tentang multilingualism lah, bro. Jadi pokok kalau sederhananya multilingualism lah payungnya. Gitu. Yang saya bawakan. Kalau kata-kata kunci yang bisa dibagikan ke penonton ini tentang isu yang Anda angkat di PhD proposalnya apa? Ya, jadi sebenarnya isunya adalah tadi itu decolonizing. Jadi mencoba untuk bagaimana caranya supaya bahasa ibu kita bisa tidak. Jadi bagaimana caranya supaya orang pride-nya ke bahasa ibunya itu bisa sama dengan pride-nya kalau menguasai bahasa Inggris. Kalau dalam kasus ini bahasa Inggris gitu. Okay. Nah, jadi lebih ke situ. Dan dibawa ke dalam dunia pendidikan. Jadi majornya di sana apa nanti? Oh atau ya, di fakulti mana? Ya, jadi saya di Faculty of Art and Humanity. Jadi nanti saya di Doctoral School of Linguistics. Sudah lihat kampusnya? Bagaimana? Ya, via Google sudah saya lihat. Wah, lihat Google ya. Iya, jadi di sana kan gedung-gedungnya lebih ke ya gedung Eropa lah, ala-ala Eropa. Jadi bukan ala-ala, gedung Eropa. Gedung Eropa, iya betul. Ala-ala itu mirip. betul, udah di Eropa, bro. Betul, iya. Saya ini masih terbawa Indonesianya gitu. Jadi iya. Jadi gedung Eropa lah, Mas, tipikal gedung Eropa gitu. Ya. Di mana letaknya? Tepatnya di mana? Di Hungaria. Jadi saya kampusnya di Joran University itu di Budapest. Itu di kota negara itu. Yes. Budapest. Iya, jadi itu saya di ibu kota negaranya di Budapest. Kota besar. Kota yang tidak terlalu besar juga, tapi kalau saya browsing sih historical and one of the most beautiful capital city. Kalau penonton sering lihat film-film itu ya, Hollywood, ya. Itu sering pasti tahu. Ya, betul. Nah, ini kan pandemi. Yes. Apakah proses perkuliahan atau by the way, kapan berangkat, bro? Iya, jadi ya pasti mau tanya proses perkuliahannya bagaimana nanti kan, bro ya. Ya, jadi kalau misal sekarang sedang sibuk untuk mengurus visanya. Jadi insya Allah kalau sesuai schedule keberangkatan itu harusnya sudah berangkat akhir Agustus. Karena di sana perkuliahan dimulai autumn itu di September, awal September. Nah, jadi harus berangkat di akhir Agustus insya Allah. Nah, tapi karena ada COVID-19 pandemi ini, jadi masih akan ada kemungkinan untuk online study dulu online. Jadi sekitar ya mungkin 1 semester atau 3 bulan atau I don't know about that. Tapi untuk saat ini mereka masih optimis untuk supaya mahasiswa barunya bisa langsung ke sana untuk ya proses orientasi seperti itu, bro. Penting itu harus orientasi dulu kan. Apalagi kan PhD bukan 1 tahun tapi more than 4 years. Mungkin ya. Iya, seperti itu, bro. Jadi gimana, bro, nanti? Bawa keluarga atau gimana? Oh iya, insya Allah. Iya, kemarin ada teman yang memberikan saya pandangan ya bahwa kalau bawa keluarga seperti ini yang akan dihadapi kalau tidak seperti ini ya. Tapi itu sangat penting untuk dipertimbangkan dan setelah discuss ya. Ternyata ya dia tidak mau melepas saya, bro. Jadi dia harus berangkat. Iya. Bawa itu ibadah.
Masya Allah, ya, ya betul betul betul, siap siap siap. Sedekah, Ya, sedekah. bro. Sedekah sedekah ya. Ya Ya. jadi itulah bro. Mudah-mudahan dimudahkan, Insya Allah. Jadi rencana Ya. tahun depan ya berangkat. Tahun Tahun depan. depan. Jadi kalau ya betul. Sebenarnya kalau mau bawa langsung juga itu boleh, tapi akan ada banyak sekali hal yang harus di visa dan lain. Ini visa Betul. saya sendiri saja. Wow. Ya jadi nantilah setelah 1 semester gitu. Dan hitung-hitung saya mempelajari situasi di sana juga seperti Ya, saran Bro settle dulu ya mungkin ya. Aili nih. Iya iya. Settle Saran dulu baru ngajak keluarga. siap siap Hmm. siap seperti itu. Nah, Ya. kemudian apakah ada administrasi selanjutnya setelah tiba di sana? Ya, jadi untuk administrasi di sana karena kan COVID-19 ini jadi kemungkinan akan karantina dulu. Jadi kemungkinan Wah. karantina dulu di sana mungkin ya di tes swab dan apalah itu. Kemudian setelah itu baru register pendaftaran ulang di kampusnya lagi. Setelah itu orientasi, masa orientasi. Itu sih risky juga kan? Iya, Risky. iya, risky, sangat risky Swab kalau itu kan sekarang. risky. Kita kan Iya, mungkin saja merasa sehat tapi iya, iya, ya makanya. tiba-tiba hasilnya macam-macam Ya itu sedih. reaktif or apalah ya, Ya. betul betul itu bro. Jadi Tapi semua all the best ya. amin amin, semoga semuanya lancar, semoga Aha, kita semua sehat-sehat gitu ya. iya. Jadi Jadi gitulah bro. berapa lama di sana rencana? Rencana studinya gitu kan? Ya insya Allah kalau standarnya sih 4 tahun, Pas dua tahun dua 4 tahun. dua plus dua ya, dua plus Hmm. dua. Ya, yang dibiaya juga kan 4 tahun, saya tidak tahu kalau mereka akan tambahkan Ini lagi. yang menarik nih bro. Hmm. Ya, ya, Eh apa ya jenis beasiswanya itu kan ada beberapa alokasi ya. Apa yes, saja alokasinya? Selain yes. tuition fee ya pasti. Ya, jadi Hmm. tuition fee, kemudian living allowance, Oke, living kemudian allowance standar. ya living allowance. Dan untuk Hmm. PhD living allowance-nya itu insya Allah kalau misalkan ada teman-teman yang mau dan itu tadi ya berpikir boleh tidak ya bawa keluarga. Kan biasanya orang yang PhD kan sudah berkeluarga. Nah, itu Ya, jangan khawatir sih. Mereka beasiswa disiapkan. master itu dengan PhD itu bedanya 3 sampai 3 kali lipat living allowance-nya master. Wow. Iya, jadi karena sudah disediakan memang untuk ada keluarga gitu. Kemudian accommodation, akomodasi ada dan health insurance. Health insurance. Iya, dan ya transport dan biaya-biaya conference pastinya. Iya. Iya. Seperti itu, iya. Pasti kan cari kontak-kontakan di situ. Yes. Cari orang Indonesia, cari siapa mungkin teman-teman Iya. baru, mau tahu Iya. banyak tentang negara tersebut atau kota tersebut. Kira-kira ada Iya. saran tidak buat penonton ini? Untuk apanya, Bro? Ya, Nyari contoh oh, saya mau tinggal di kota ini seperti apa begitu iya. kan? Iya. Terus Jadi betul kehidupan di betul, Bro. sana seperti apa? Ya. Iya. Jadi di sana kan beasiswa ini kan sejak 2015 atau 16. Oh, baru juga Ada ya, tergolong baru ya. baru untuk Hmm. Indonesia itu baru baru masuk beasiswa ini. Nah, Hmm. jadi sudah ada mahasiswa Indonesia sekitar ya beberapa orang lah, mungkin 100-an. Nah, jadi PPI kita juga di sana sudah ada PPI Hungaria. Ya. Jadi tinggal kontak PPI saja dan teman-teman PPI Hungaria itu Responsif. responsif, saya bisa bilang sangat solid. Kemarin saja saya nanya-nanya ke mereka itu cepat sekali dibalasnya. Mereka responsif sekali, responsif. Dan ya insya Allah Ya. kalau ada teman-teman yang saya sudah ada di sana ya why not gitu, kontak saya berarti Bro Ismail Pasti dong. jalannya. Mau kontak Siap. siapa lagi? Iya seperti itu bro. Aman lah di sana. Aman ya. Ya sih Hungaria itu salah satu negara aman di Eropa. Betul, aman Nah, lah. pasti kan kalau Eropa itu yang menggiurkan itu adalah traveling. Sudah ada rencana Nah, traveling? salah satu alasan saya memilih tempat itu untuk kuliah adalah jalan-jalan. Okay. Ya ini alasan non akademiknya ya. Jadi alasan non akademiknya ya mau tidak mau ya kita pergunakan fasilitas juga, bro ya. Jadi Hungaria ini ada di Eropa. Dia dijuluki sebagai the heart of Europe karena dia posisinya di tengah. The heart of Europe. Ya, Tengah ya. the heart of Europe posisinya di tengah. Sebenarnya dia Eropa Timur, tapi dia posisinya di tengah.
Nah, jadi Hmm. karena dia di tengah, otomatis negara-negara Dikelilingi. Eropa yang lain dikelilingi Wow. dan ya kalau mau ke Prah itu sejaman 2 jaman sudah bisa tiba. Vienna, Hmm. Austria juga dua setengah Romania. jaman tiba ya Romania, Hmm. Polandia sejaman 2 jaman tiba, Wow. Ukraine. Ya jadi ya boleh keliling lah dan cuman butuh naik bus atau train saja itu. Ya. Di Bro sana kan Ismail juga tahu lah, ada, kan sudah pernah juga ke Europe ya. sana lah. Nah, di sana kan Iya, ada beberapa alumni tuh di Eropa, khususnya di negara Hungaria, di Polandia. yes, Apa yes. ingin membangun komunikasi dengan mereka? Ya, kebetulan di Unismu kan sudah ada beberapa alumni dari mahasiswa kita, Bro ya, Hmm, yang sudah ya. sempat diajari sama Bro Ismail, sama Bro Wildan ya, sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Aha. Dan ternyata ada yang dari sana juga, Hungari Ya, juga. ada beberapa. Jadi Kalau nggak salah ada Bro ya, 3-4 orang tiga alumni. empat orang. Nah Pernah itu mungkin pernah kuliah di Unismo, di pernah kuliah di Unismu. Unismo. Ya, Hmm. jadi teman-teman adik-adik yang dari Unismu semuanya ya kita ini sudah di mana-mana namanya berdengungnya, jadi Ya, selalu bangga dengan alma mater kita. ya. Nah, jadi yang saya dan I mean bukan cuman lulusan Wisnu saja, tapi Hmm. dari kampus manapun Anda berasal itu Ya, harus bangga dengan alma mater masing-masing. pasti Nah, harus. dan untuk membangun tadi komunikasi dengan Ya, teman-teman yang ya, sudah lulus dari Unismu itu pasti saya akan coba ya. untuk kontak Reunilah di mereka, sana. reuni kecil-kecilan ya. Iya, Si iya. yang di Ukraine itu juga sudah WhatsApp saya. Kita mungkin ketemu yang Polandia, jadi kita ketemuan mungkin cuman itu 1 jam saja dari tempat saya dia bilang. Nah, dia Jadi itu punya rumah. Katanya kalau ada anak Unismo, orang Unismo mau ke sana, ya ya. boleh ya. Ingat Oh, saya bilang gitu dulu ya. oh iya. Ya, kita kebetulan untuk Hungaria ini, jadi kalau untuk mahasiswa yang baru pertama tiba, yang memang belum punya tempat untuk, mungkin belum dapat apartemen yang pas, Hmm, flat hmm. yang pas, itu mereka sediakan dorm. Jadi Hmm. ada dorm kampus yang bisa ditempati dulu untuk mungkin semester awal seperti itu. Itu bisa juga. Jadi ya cover lah Hmm. cover untuk scholarship Artinya ini. Jadi, datang sekolah mm-mm. ya, serius. Datang sekolah serius, that's Nah, it. apakah bangun juga bro komunikasi dengan itu KBRI, kedutaan? Nah, ini katanya nanti untuk ketika kita sudah mengurus di kedutaan Hungaria di Indonesia ini, Hmm. nanti akan ada eh, orientasi juga di kedutaan di Jakarta terlebih dahulu. Hmm. Nah, mungkin nanti di sana akan dihubungkan dengan kedutaan Dihubungkan yang dengan ada kedutaan KBRI. perwakilan Indonesia ya di sana. Yes, yes, Itu sih yes. penting sih. Betul, betul. Itu Hmm. Bro Ismail itu saya pikir sudah Banyak. malang melintang kalau tentang KBRI ya bagaimana supaya bisa membangun diplomasi dengan KBRI dan lain-lain ya. Kan Salah. bro jadi ketua ini KPU Ketua waktu apa? itu, apa ya? Apa Apa waktu ketua? itu? Ketua apa Oh, waktu bro? pilpres. Waktu pilpres kan, wah itu salah satu. Saya pikir itu salah satu ini juga bro, hal Hmm. yang harus dituliskan di CV resume itu luar biasa. Bapak jadi ini pahlawan negara di sana itu kan. Wow. Iya, mengawasi menjaga kan gitu. Nah, bro, Ya, ya. mungkin terakhir ya. Siap. Terakhir ya, Ini kan sudah terakhir. Sudah berapa jam? Masih lama, Bro. Ya, ini silakan kan silakan sudah Bro. ini kan sudah dapat beasiswa PhD Siap. ya, sudah Alhamdulillah. siap-siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagi yang ingin mencoba, kira-kira starting pointnya apa begitu? Yes. Jadi ini statement penutup ya. Nah, jadi Ya. eh, untuk starting pointnya sebenarnya kalau teman-teman yang mau mencoba untuk master, adik-adik yang selesai bachelor ingin mencoba master, starting pointnya mulai dari sejak kalian masih S1. Kalaupun sudah selesai dan belum starting point yang saya sebutkan sebentar ini
belum dimulai ya, mulai tidak apa-apa, mulai sekarang dari ya. sekarang pokoknya ya, Hmm. setelah mendengarkan ini. Perbanyak organisasi, pasti ya, Dampak perbanyak ya, pengalaman. impact ya. Sangat berimpact ya. Karena Oke. sertifikat-sertifikat organisasi, perbanyak Hmm. program-program, mengikuti program-program seperti volunteering ya, itu sangat Hmm. penting sekali. Saya pikir Volunteering. kalau Eropa terlalu ini tentang organisasi, organization experience. Mereka tetap meminta Hari ya. beberapa sertifikat, ya. Dan Hmm. di interview mereka nanya-nanya, di interview mereka tanya-tanya juga tentang itu. Interviewnya bagaimana? Oh ya, jadi Ini di belum tahap tadi akhir, disampaikan. ya tahap Ya, paling akhir itu interview. Jadi setelah semuanya oke oke on the oke. spot atau gimana, bro? Oh jadi Skype, via Skype, karena Oh, via yang Skype. nantinya kita langsung diinterview oleh pihak kampusan yang akan menerima kita, yang kita pilih. Hmm. Itu. Nah, jadi yang menginterview itu petinggi-petinggi kampus seperti itu, Hmm. dan termasuk kalau PhD termasuk yang akan jadi supervisornya nanti juga, dan head of program yang kita daftari. Nah, ini kan, Jadi 2 ah, sampai 3 orang yang kita hadapi seperti wah. itu. Nah, ini kan, Iya. bro kan tadi sudah bilang, sudah Hmm. dibahas soal Yap. kegagalan di proses interview di Yes. beberapa beasiswa. Yes. Ini kan sudah ada banyak hal yang diambil Ya. pengalaman berinterview, ya, mengikuti Ya. interview di beberapa tempat gitu kan. Yes. Nah, apakah ada perbedaan yang jauh cara interview kampus di Australia contohnya atau di tempat lain Ya. dengan kampus yang sekarang ini di Eropa? Ada tidak? Oke. Nah, jadi saya kan baru sampai tahap interview di LPDP dan Hmm. juga Hungary ini ya, Ya. stipendium Hungary ini. Nah, jadi untuk Australia setahu saya belum pernah sampai ke tahap interviewnya untuk Oh, beasiswa Australia Awards. LPDP ya. Jadi saya tidak bisa berbicara banyak tentang itu. Tapi Hmm. kalau untuk LPDP dan tapi mungkin tidak akan, ya I don't know lah mungkin ya. Yang penting saya bisa berbicara dalam kapasitas untuk interview LPDP dan juga interview Ah. dari Ya. perbedaannya sebenarnya tidak terlalu banyak, khususnya untuk PhD ya. Hmm. Untuk PhD intinya yang ditanyakan akan banyak-banyak tentang proposal kita, Oke. ya. Mungkin perbedaannya mungkin lebih ke pembawaan interviewernya. Ah. Jadi kalau sewaktu diwawancara untuk LPDP, pada saat interview, interviewernya lebih membawa kita ke suasana yang agak lebih tegang gitu ya. Nah, tapi kalau Hmm. di Hungaricum ini, Santai. ya mungkin dia mungkin karena via Skype juga ya, I don't know. Tapi ya lebih Ah. lebih sedikit lebih santai lah ketimbang wawancara Bisa minum di. kopi ya sambil Tidak interview. bisa, Oh, tidak bisa. jangan, Saya jangan. pikir bisa, Ya. bro. Atau mungkin karena saya sudah menghadapi interview di LPDP ya, Hmm. jadi agak saya mungkin, tapi saya merasa lebih lebih Confident. confidence waktu Hmm. di stipendium Hungarikum itu. Itu Itu lama, sih bro ya? Lama. kalau beasiswa stipendium Hungarikum dia berkisar 15 sampai 30 menit wawancaranya. Oke. Itu kan tadi sebutnya 3. Yap, ya. Pasti kan mereka Mhm. punya beda-beda interview point gitu ya. Yes, Nah, yes. kalau masing-masing itu apa yang membedakan? Ya. Jadi yang fokus bertanya kan itu paling adalah si head of program kita. Jadi saya doctoral Stakeholder-nya school gitu of ya. linguistics ya, dan juga yang calon supervisornya. Nah, otomatis untuk si stakeholders ini dia lebih ke itu tadi, organisasi, volunteering, Oke. pengalaman kerja, experience of working, kemudian lebih ke kenapa Hungary kan pasti ya, Mhm. ya begitu seperti itu. Kenapa pilih ini, kenapa pilih jurusan ini. Nah, nanti si supervisor ya lebih fokus ke proposal kita. Proposal. Ya, Oke. seperti itu dia. Ya. Proposalnya tebal atau tipis-tipis saja? Oh, jangan. Jadi 5 halaman cukup. Oh, tipis saja ya. Iya, 5 halaman cukup. 5 Jadi, halaman cukup. Tapi di iya, situ sudah, oh berarti harus cover semua. tidak jauh beda dengan Australia Awards ya, Yes, tidak tebal. yes. Jadi, Nah, ya, jadi 5 sampai 7 lah.
maksimum 7 lah. Bapak Seperti kan pernah ke Bali ya? sama-sama dengan Bapak kan. Nah, oh iya, itu adalah ya itu salah satu yang akhirnya apa ya mengubah look proposal saya juga waktu Oh, itu, ada bro. Jadi kontribusinya ya. sangat 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 Jadi waktu itu. Australia tidak sia-sia juga ya ongkos Tidak di sia-sia, Bapak tidak ini. sia-sia, tidak sih bersama Bapak kan. Wah, Saya sudah lupa saya bro, saya sudah lupa bro. janganlah bro, itu kenangan indah kita bro. Ya, 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 ya. Di ditempatkan di hotel Ya, hotel besar ya. bintang bintang 5 bro. Ya, Sultan ya, Sultan. Sultan waktu itu Ya, kita. itu sih sukanya ya dalam Ya, hal ya, ya. hunting Dalam hal sekolah, scholarship. Tapi kan yes, dukanya juga banyak. Artinya jauh lebih banyak. penekanan di sini kan untuk scholarship hunter itu ya Ya, yang baru mau memulai ya. yes, yes. Itu jangan langsung lihat hasilnya, tapi Iya, iya, prosesnya. iya. Jangan sampai di tengah jalan nanti ketika sudah dapat batu sandungan sedikit Mm-mm. sudah mau menyerah. Jangan. Itu Ya, semua orang yang berhasil dapat scholarship saat ini pasti mereka sudah berkali-kali dan ya ya. ini dalam kasus spesial mungkin ada yang satu kali langsung gol itu Ya. rezeki alhamdulillah bagus sekali. Tapi Itu kalau sangat bertanya beruntung itu. itu Sangat itu beruntung. alhamdulillah sangat beruntung. Ya. Tapi kalau tanya ke banyak orang pasti hampir sama jawabannya Tapi kan seperti juga kan begini, Bro. ya. Belum tentu belum tentu dia Mhm. punya lulus beasiswa, punya duit, ya. Tapi belum tentu juga studinya lancar, gitu kan? Nah, Ya. itu juga itu harus dipertimbangkan juga. Jadi saya pun saat ini alhamdulillah sudah siap-siap untuk keberangkatan, tapi masih sering bertanya juga ke yang sudah pernah sudah Hmm. tinggal lama di luar seperti Bro Ismail ini Hmm. ke Pak Dekan ya, Pak Dekan Ya. FKIP Unismu yang sudah selesai duluan untuk PhD jauh lebih dulu ya. Nah, Ya. itu saya tanya-tanya apa yang akan dihadapi nanti, seperti apa Hmm. mental yang harus disiapkan. Ya. Dan mau tidak mau mental baja Harus kita yang culture shock utamanya juga yes, sih. yes, betul. Culture Dan shock. semakin banyak gagal mungkin sebelumnya bukan berarti harus gagal ya. Semakin banyak gagal sebelumnya ya semakin menguatkan mental untuk Ya. sebenarnya kalkulasinya nanti ada di sana. Jadi mentalnya makin kuat gitu. Karena kan biasanya kan orang heboh karena dapat beasiswa, kuliah di luar Yes. negeri, tapi Ya. ternyata Ya. dia tidak fokus ke studinya. Iya, Jadi iya, banyak yang iya. molor Iya. bertahun-tahun. Betul, Iya. bro. Betul, bro. Oke, bro. Wow, sangat menarik sekali perbincangan Mantap, kita. mantap. 1 jaman ya Iya. kita bincang. Kalau bro Iya. sudah di sana, kita Insya Allah kontekan doakan lagi. lancar, Sudah dapat doakan lancar. settlement di sana. Oke. Insya Allah, insya Kemudian Allah. ada hal-hal yang Siap, siap, menarik untuk dibincangkan, disampaikan siap, di channel siap. ini. Ya, Ya, kami akan mengontak bro ini kan. siap, Iya. siap. Ya, Thank you ya. so much bro and congratulations. Thank you very much. Ya, for Please your doanya, achievement. doanya teman-teman Ya, ya, semoga kami lancar Unismu tuh semuanya. prodi itu khususnya bangga loh, bangga Terima dengan kasih banyak. Alhamdulillah. alumni ya di sini, Alhamdulillah. mengabdi di sini, dosen di sini. Ya, Terima udah kasih. dapat PhD scholarship. Dan ya, Alhamdulillah. Thank kami you, thank doakan you, semoga thank lancar you. semua prosesnya Amin, amin, sampai membawa keluarga di sana, semoga sehat amin. selalu ya, dan tentunya balik ke Indonesia nanti ada kontribusi untuk Amin, bangsa insya dan Allah, negara dan insya Allah. institusi gitu kan. Amin. Siap, Oke, siap bro. bro, siap, Thank you so siap. much. Jangan lupa ya di subscribe, Ya, jangan lupa komen, subscribe bro, share, komen, share, ya. like, Apalagi like, bunyikan like. loncengnya. Bunyikan loncengnya. Kompak kita bro. Ya, Instagram ada bro? ada. Apa bro? Jadi, Sebut. oh boleh promote Instagram. Boleh, Oh boleh. boleh, oke. Silakan @Wongso Adi. Jadi Wongso Adinya sambung saja Wongso Adi _s. Nanti ditulis di sini ya. Iya, siap. Ya. Wongso Adi Kemudian _. ada channel tidak? YouTube. Oh, ada channel YouTube saya, cuman Nah, apa tuh? agak lama saya abandon sekarang ya. Ya, tanya saya. Abandon channel ya. Tapi mudah-mudahan ya ketika nanti ada waktu bisa saya sharing beberapa hal Itu ya. bro, saya sarankan Ya, kamu di ya, ya. sana
Siap, siap. Kumpul banyak video, Oke. apalagi Eropa ya. Siap, siap. Eropa. Meskipun belum diedit, kumpul saja. Nanti pada in the right time and the right Mhm. team, you have the team, bisa olah itu. Oke, siap. Ya, Masukan yang sangat berharga, bro. ya. Insya Allah, insya Allah. Ada YouTube-nya. Boleh Ada. share. Jadi Nah, tanya saya channel. Nah, tanya jadi channel saya channel. tanya saya Oke, channel. nanti ditulis di sini ya. Silakan terus tanya saya channel. Once again, thank you so much, bro, for your time. Siap. You're Stay welcome. safe, You're very stay healthy. welcome. Stay safe, Ya, stay and happy. see you. Oke, Oke, see you. wassalamualaikum Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.